Cerita berlatarkan di Meriden. Terlihat seorang cewek yang bernama Dot. Dia adalah cewek yang bisu dan tuli. Kini Dot baru saja pindah sekolah. Ibu kandungnya Dot sudah terkena kanker saat Dot berumur 7 tahun. Ayahnya Dot baru saja meninggal dunia. Kini Dot pun dititipkan di rumah sahabat terbaiknya, yaitu Nina. I felt like a third of myself when I was in a room with two other people. Sepulangnya mereka dari sekolahan, ibunya Nina yang bernama Olivia pun menyambut Dot dengan baik. Terlebih lagi ia sudah akrab dengan Dot dari kecil. Di lain sisi ayahnya Nina yang bernama Paul kini sedang ke apotek terdekat. Tak sengaja ia bertemu dengan gurunya Nina. Dan gurunya Nina pun menganggap kalau Paul adalah orang yang sangat baik karena sudah mau menerima Dot sebagai anak angkatnya. The disabled girl you've taken in? She's deaf. She seems very unhappy. Or your wife. I'm concerned, Reggie. Yes. You are so good to have taken her in. She just lost her father. They were very close. What about... Sepulangnya ia dari apotek, ia pun sangat sayang pada anaknya. Namun anehnya, Nina merasa tidak nyaman saat dicium ayahnya sendiri. Kemudian Paul yang sangat perhatian terhadap istrinya, ia pun sudah membeli obat untuk Olivia. Paul pun membawa Olivia ke kamar, kemudian ia menyuruh Olivia meminum obatnya supaya Olivia cepat sembuh. Like what? My hip still hurts at night. What? Looking at me like that. Kemudian Paul pun makan bareng Nina dan Dot. Di situ Paul pun sangat baik. Ia menyuruh Nina belajar bahasa isyarat bersama dengan Dot. Dan Dot sendiri disuruh Paul agar menganggap rumah ini seperti rumahnya sendiri. Dot tidak boleh malu ataupun canggung di rumahnya Paul, karena kali ini Paul adalah ayahnya Dot. She doesn't have any family. She's not as fortunate as you. I can see a little initiative. Couldn't help but look good on your college application. You make yourself at home, okay, Dot? Keesokan harinya di sekolah, Dot pun disuruh untuk bekerja sama dengan Connor untuk membedah babi. Dan dari situlah Connor mulai tertarik dengan pesonanya Dot. Gentle, Dot. Slow. The pig is already dead. Ketika di kantin ada salah satu temannya Nina, kita sebut saja dia Siti. Siti pun menyarankan agar Nina mengakhiri masa keperawanannya karena hari ini Nina sudah berusia 17 tahun. Nina yang mendengar saran itu, ia pun hanya bisa terdiam. Worry, I'm not gonna tell anybody. It's just if you don't pop this thing before the end of the year, you gotta get it going. You were 17 and you're still a virgin. Connor, dibs on him this semester. End up being a high school spinster. Dot sendiri yang seorang introvert, ia pun suka menyendiri tanpa sepengetahuan semua orang. Ternyata Dot jago bermain piano. When Beethoven was 17 years old, his mother died. Di malam harinya Dot pun tak bisa tidur karena ia rindu dengan ayahnya yang baru saja meninggal akibat tertabrak truk. Dot pun seperti merasa sendirian, tak punya siapa-siapa. Dot pun berharap semoga keluarga Nina ini adalah orang yang baik. Tak lama kemudian harapan Dot pun seperti patah, di mana saat ada lampu menyala, Dot pun keluar kamar untuk melihatnya. Dan alangkah terkejutnya Dot, karena itu adalah Paul yang sedang berduaan dengan Nina di kamarnya Nina. Dot pun hanya bisa terperangah. What was that? Keesokan harinya Nina pun meminta izin karena ia akan mendatangi sebuah acara. Olivia pun mendukung kegiatan anaknya itu, namun tidak dengan Paul yang tidak mengizinkannya. Mendengar hal itu, Olivia pun tetap mengizinkannya. Lalu setelah Nina pergi, Paul pun berdebat keras dengan Olivia. Michelle's waiting outside. Bye. I'm trying to raise her. I am trying to do things right. And Ollie? you're not helping me, Olivia. You're not helping. They're just girls. Contradict me. Calm down. I hate it when you snap at me. Setelah perdebatan usai, Dot pun datang. Olivia melampiaskan kekesalannya pada Dot, di mana Olivia mengatakan kalau ia sangat kenal dengan ibunya Dot.
Ibunya Dot adalah seorang pelacur rendahan dan Dot sangat mirip dengannya. Dot yang tuli dan bisu, ia pun hanya bisa melihat Olivia berekspresi. Hey, you look like your mother, you know that? You are the same as a big old lucky slut. That wallpaper up with my own two hands. God, look at my... Dan di situ Dot pun sudah menuliskan yang bertuliskan kalau Dot ingin menonton film. Paul pun bersedia mengantarkan Dot sampai bioskop. Sesampainya di bioskop, ternyata Nina dan teman-temannya juga baru saja sampai di bioskop itu. Di situ Siti pun berusaha menggoda Connor, sedangkan Nina hanya bisa pasrah. Should we ask Dot to sit with us? What that's gotta be like, you know? Not being able to hear. Some people prefer to sell. Yeah, dude, she's... Lalu setelah film dimulai, Dot justru tidak menonton film. Ia mengamati perilaku Nina dari belakang. Dari awal film sampai film selesai, Dot sama sekali tidak memandang layar. I'm telling you, she's a hermaphrodite. What? No way. Anything but to face ourselves as we are. Singkat cerita, sepulangnya mereka dari bioskop, Siti pun membawa kaset film Unyil. Nina dan Siti pun asik menonton film tersebut. You'd have to actually live your whole life thinking you were a good kid and ask them how it was. Kiss them. Dan Dot sendiri kini belum bisa tidur. Tiba-tiba ia melihat lampu luar kamar menyala. Ya, dengan segera Dot pun berpura-pura tidur. Masuklah Paul ke kamarnya Dot. Di situ pun Paul berkata bahwa Paul sakit. Di saat melihat Dot datang, ia harap Paul bisa sembuh. Namun kini pikiran Paul tambah tak karuan. Paul pun akan menyentuh Dot. Namun entah kenapa Paul pun mengurungkan niatnya itu dan langsung keluar dari kamarnya Dot. Keesokan harinya di sekolah, tak sengaja Nina melihat Dot sedang bermain piano dengan begitu indah. Bahkan salah satu nada saja Dot bisa tahu. Dan dia pun jadi curiga dan ia menduga bahwa Dot cuma pura-pura tidak bisa mendengar. Hey, Dot. Di kantin, Nina pun mengetes Dot. Ia pun mengatakan semuanya tentang perselangkangannya dengan ayahnya. Serta nanti malam Nina akan membunuh ayahnya sendiri menggunakan senapan yang akan diantarkan oleh Siti. Entah Dot mendengar atau tidak, namun yang pasti Dot pun tak menanggapi ucapan Nina. Your dumb blank stare. I hated you. I hated your face. I'm gonna kill my dad, Dad. But now that I feel like I know you again, all that's changed. Kemudian Dot pun kembali menyendiri di ruang musik. Datanglah Connor yang mencoba PDKT. Dot pun tak mau didekati oleh siapapun dan langsung pergi dari hadapan Connor. I was just wondering when you wanted to get amazing. I've never been good at anything other than basketball. Dot. Di malam harinya saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba datanglah Connor. Nina pun kaget karena kedatangan Connor bukan mencari Nina, melainkan Connor mencari Dot. Connor pun dipersilahkan masuk. Ia pun mengutarakan tujuannya, yaitu karena Connor kini sedang belajar kelompok dengan Dot. Ia pun akan mengajak Dot pergi untuk menanyakan suatu hal. Oh, we're lab partners in biology. Kemudian di tengah-tengah obrolan datanglah Siti yang memberikan suatu barang pada Nina. Seketika Dot pun menjadi fokus ke barang itu dan ia menduga kalau itu adalah senapan. Degree, Paul? What third degree? Nina never mentioned you. Dot and I actually have to go over our biology lab. Thought maybe we could go to the library. The last thing I need is my dad finding it. Dan pergilah Dot dan Connor ke kafe terdekat. Di situ Connor pun menjelaskan pada pelayan bahwa Dot orang yang mistul. Dot hanya bisa membaca bibir agar mengerti kata-kata.
Di sisi lain, Nina dan Siti ternyata tidak belajar bareng. Mereka pun cuma sibuk menunggu Connor mengantarkan Dot. Lalu, tiba-tiba Nina dipanggil ayahnya. We are doing homework. You're not finished. You're not doing your nails. Just send her home. It's a school night. So what? It's late. You should be focused. Di sana Nina pun sangat kesal karena Paul menyuruh Siti untuk pulang. Dot sendiri kini sedang digoda oleh Connor. Connor pun mengatakan kalau ia terpesona oleh Dot. Dot pun tak mendengarkan itu, lalu tiba-tiba Dot melihat ambulans. Dengan segera ia pun kembali ke rumah. Sesampainya Dot di rumah, ternyata ambulan itu tidak untuk Paul. Dot pun mengecek tasnya Nina dan ternyata itu cuma kaset doang. Dot pun melanjutkan untuk melihat kamarnya Nina. Kini ia pun melihat lagi kalau serambi lembitnya Nina sedang diobrak-abrik lagi oleh ayah kandungnya. Dot yang tak tahan melihat itu, ia pun sengaja memecahkan barang di situ. Setelah Nina dan ayahnya keluar, di situ karena sudah dini hari, Dot pun menemani Nina tidur. Singkat cerita, di pagi harinya, Nina pun mengatakan dengan yakin kalau nanti malam dia akan membunuh ayahnya menggunakan setrika. Dot yang mendengar itu, ia pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Why would you lie to me? You don't care about me. Dan berangkatlah mereka ke sekolah. Lalu saat sedang menonton Connor bertanding basket, semua cewek pun ngefans pada Connor. Namun tidak dengan Dot yang lebih memilih ke belakang. Dan singkat ceritanya, setelah pertandingan selesai, Connor pun menemui Dot. Dot pun mengajak Connor ke kolam renang. Di situ Connor yang tahu kalau Dot tidak bisa mendengar dengan jelas, ia pun berkata jujur bahwa semalam Connor habis colai. Semalam Connor colai parah sampai 4 kali. I was thinking that, we could go all the way through Long Island to Pennsylvania. If we went on a road trip, how quiet it would be. I can smell your hair. And all the lampposts. Di sisi lain, Olivia berusaha menggoda Paul, namun Paul yang melihat istrinya sendiri, ia pun sudah tidak tertarik lagi. She's only 17. When you were 17, you were still a virgin. Lalu kembali ke Connor dan Dot. Connor pun kali ini merasa sangat hoki karena tanpa Connor ajak, Dot sudah mencopot bajunya sendiri dan Dot meminta Connor agar mengobrak-abrik lahannya. Dot kembali ke Paul di mana kini ia pun memanggil Nina. Di situ Paul pun memberikan Nina tas mahal dan Paul sendiri pun langsung akan menabur benih Nina. Nina pun memancing Paul agar ke kamarnya karena Nina akan menyetrika bajunya terlebih dahulu. I gotta iron my uniform before I go to bed. Dot dan Connor sendiri kini sudah bermain cukup lama. Dot yang melihat kalau kini hampir pukul 12 malam, ia pun segera pulang. Di rumah sendiri, kini Paul masuk ke kamarnya Nina. Paul pun merasa sangat senang karena ia bisa menikmati kue apel melebit anaknya sendiri. Nina pun mengatakan kalau dia akan memberikan kejutan pada Paul. I want you to be ready for this. Seketika itu Paul disuruh tutup mata. Paul pun melakukannya. Nina pun bersiap-siap menyodorkan setrika panas itu ke muka ayahnya. Namun saat bersiap-siap, ayahnya berkata kalau ia sangat mencintai Nina. I love you so much, Nina. That feels nice. Dan bebarengan dengan itu Nina mendengar Dot yang baru pulang. Alhasil Nina pun tak jadi menyetrika ayahnya itu. Namun Nina mengatakan pada ayahnya bahwa Nina sudah hamil. Nina meminta uang $1.000, nantinya itu akan ia gunakan untuk menggugurkan kandungan itu. Paul yang tahu kalau itu pasti anaknya sendiri, ia pun berjanji kalau nanti ia akan memberikan uangnya. And I haven't had a period in 6 weeks. Those tests aren't accurate. They're 97% accurate, Dad. I'll write you a check. You can't write me a check, Daddy. It's not an Kemudian Paul pun akan pergi dari kamarnya Nina. Dot yang mengetahui itu, ia pun segera bersembunyi. I used to hold my breath underwater for long periods at a time. I would have stayed underwater forever.
if my father hadn't been waiting. Kemudian Nina yang tahu kalau Dot sudah tahu kejadian barusan, ia pun lebih memilih tidur bersama Dot. I was braver when I was a kid. Di keesokan harinya Nina pun sudah siap pergi. Ia pun berkata jujur pada Dot di mana Nina sebenarnya tidak hamil. Ia hanya ingin menghindari ayahnya dengan membawa uang $1.000. Tentunya itu akan cukup sampai Nina menemukan pekerjaan. On MTV about strippers. They make a lot of money in New Haven, you know? I could work at a bar or I could be like her maybe. You know, I wouldn't really care. Some of them even become famous like Courtney Love. She was Di kamarnya Nina ternyata Paul menemukan bukti tes kehamilannya Nina. Di situ ia pun mengetahui kalau sebenarnya Nina tidak hamil. Paul pun menemui Nina. Di situ Paul terus mendesak Nina agar Nina berbicara jujur. Dot yang mendengar itu, ia pun lebih memilih bermain piano. you would stop saying it. That you're pregnant? Stop it. What? Great. Because you're pregnant. What is that? My daughter is a whore. Dan selama ini ternyata Olivia sudah tahu kalau suaminya benar-benar tidak waras. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Paul sendiri kini sudah sangat kesal karena Nina mencoba membohonginya. Paul pun akan mengobrak-abrik perkebunan lembit Nina dengan brutal. Dot yang mendengar teriakan Nina, ia pun tak tega pada Nina. Ia pun segera memutus senar piano, lalu inilah yang Dot lakukan. Dan ya, setelah Paul terbunuh, Nina justru menyalahkan Dot habis-habisan. Kemudian datanglah Olivia yang bersedih. Meskipun sedih, namun ia sangat bersyukur karena suaminya enggak ada akhlak sudah mati. It's a miracle. Lalu karena hari ini ada pesta, Olivia pun menyuruh Nina dan Dot untuk ke pesta dansa. Sesampainya di pesta dansa, Dot pun diajak dansa oleh Connor. Kemudian Nina pun pergi sambil membawa tasnya Dot. Dot pun segera menemani Nina untuk membuang isi tas itu. Namun, tiba-tiba Connor mengejar Dot. Di situ alangkah terkejutnya Connor karena ternyata Dot bisa mendengar dan bisa berbicara. Connor pun kini merasa sudah dibohongi oleh Dot dan Connor juga mulai membenci Dot. I'm sorry. Can you hear me? Here. You can talk. Fuck you. Setelah itu keluarlah Dot dan Nina dari lokasi dansa. Kemudian mereka pun ke tepi danau untuk menguburkan bukti-bukti pembunuhan Paul. Dan di situ Nina pun menanyakan mengapa Dot berpura-pura tuli dan bisu. Dot pun berkata bahwa ia sengaja melakukan itu supaya ia bisa mendengar apa yang orang bicarakan dengan jujur. Dan kini berkat kejeniusannya Dot pun tahu mana orang baik dan mana orang yang pura-pura baik. Nina yang mendengar itu ia pun tersentuh. Kemudian Nina pun mengajak Dot pulang. Let's go home. Namun sesampainya di rumah ternyata sudah ada puluhan polisi. Di depan polisi, Olivia pun sengaja mengatakan pada Nina bahwa Paul sudah tidak waras. Ia takut Paul akan membunuh Nina. Oleh sebab itulah Olivia membunuh Paul. I killed your father. Incredible. I did a terrible, terrible thing. He was throwing things and breaking things. He told me Nina dan Dot mendengar itu. Mereka pun hanya bisa pasrah dengan rencana Olivia. I didn't want to hurt you. I never wanted to hurt you. I'm so sorry. I'm sorry, Nina. Can you ever forgive me? Kemudian film pun diakhiri dengan Dot dan Nina yang bermain piano bersama. Dan mereka pun sangat akur sampai tua. Having led my life invisibly, I used to fantasize that when I died, there would Dan film pun tamat.